Bawa bekal jasmani, tapi juga bekal rohani kita bawa, dan insya Allah membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wakili Suhaibul Baik Haji Wais. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا سيدي مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. kirain Habib datang. Habib nih. اللهم صل وسلم Nggak tahu, ntar ajar dulu nih. Harus ngajar. اللهم صل وسلم وزد وجهم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم صلى الله عليه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زدوا شرفا يا ربي كرما Apaan? Ali nggak mari. يا Tahu ربي lagi jalan ini. كرما Mari. وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة Hah?
رسول الله
Putar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqana fi ahsani taqwim wa arsyadana ila tariqil hidayah wa
Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi tayyibin wa tahirin al-kiramil bararah, amma ba'du. Yang saya muliakan dan hormati para tamu undangan, asatidzah, para guru, para habaib, di antaranya guru kita Habib Muhammad Ridha bin Yahya, Habib Ahmad bin Zaid bin Sunnah, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Muhammad Tasim, Kiai Haji Iskandar, terlebih khusus sahibul baik Kiai Haji Uwais Qarni, dan para asatidzah lainnya yang telah duduk bersama kita dari awal acara. Tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadirnya kita di malam yang mulia ini kita isi dengan ritualitas kita. Ini adalah makna hidup sejatinya buat kita. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk kiranya mereka itu beribadah menyembahku. Maka hadirnya kita di kesempatan yang mulia ini termasuk bagian ibadah yang sejatinya kita jalani dan kita warnai sepanjang kehidupan kita. Seiring dengan acara khitan pada malam hari ini, besok malam Minggu kita akan menyaksikan pergantian malam tahun baru 2022 akan meninggalkan kita, tidak akan masuk di tahun baru 2023. Mudah-mudahan umur kita panjang, sehat walafiat, semakin bertambah rezeki kita. Disebutkan dalam syarah hitam ada 3 ciri orang yang memiliki hati terbuka. Di saat seorang hamba Allah hatinya sudah terbuka, maka dipastikan orang ini akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi hidupnya dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Karena hatinya sudah terbuka. Apa yang mencirikan hati terbuka itu? Dalam kitab Syarah Hikam itu disebutkan yang pertama at-tajafi andaril gurur. Ini saya diberikan waktu 10 menit. Tambah dikit deh. Cukup apa kagak ini ya? Ribet nyampainya nih. Yang panjang disuruh pendekin, yang lebar disuruh dicekakin. Kita kalau pakai baju yang tadinya lebar, ukuran kita disuruh pakai pakaian baju anak kita. Kalau seandainya kita paksain, robek apa kagak?
Robek apa kagak? Oke. Tapi saya akan mencoba meringkas dalam 10 menit ini. Yang pertama, sebagai ciri bahwa seorang hamba Allah di saat Allah sudah membuka hatinya, nampaklah dalam kehidupan sehari-harinya orang ini at-tajafi andaril gurur, menjauhkan dirinya untuk melibatkan secara antusias melakukan segala sesuatu yang diajak oleh dunia. Dunia ini disebutkan dalam kitab ini darul gurur, negeri atau negara yang penuh dengan tipu daya. Apabila orang yang hidup di alam dunia ini tidak cerdas dan tidak pandai untuk memilah dan memilih mana yang harus diprioritaskan, maka tidak mustahil seorang hamba Allah itu akan melakukan segala hal yang seharusnya dijauhkan olehnya. Kita bersyukur kita termasuk bagian orang-orang yang telah menjauhkan diri kita di saat ini dari gurur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi kalau seandainya kita hitung jumlah kita yang menjauhkan diri kita dari gurur ini, yang duduk di malam hari ini dengan orang-orang yang menghibur diri di pinggir BKT, banyakan mana tuh? Alhamdulillah, banyakan di sini deh. Agak seliwur mata. Alhamdulillah. Nggak lihat tuh. Enakan mana duduk di BKT sama duduk di sini? Enakan di sini kalau makanannya komplit. Ada anggur, ada jeruk, ada pisang, ada salad, ada pastel, ada onde-onde. Nah ini jarang nih. Ada calabia. Hati-hati, gigitnya jangan, nekennya jangan kenceng-kenceng, nanti ada yang ngancok. Saya ingat dulu Kiai Mursyidi almarhum, di saat Ustaz Jamal wafat, disolatkan di Masjid Al-Zaitun. Kiai Mursyidi guru kita, Ji, sini. Apa guru? Ana jadi ingat kue calabia ya. Calabia dulu yang dalamnya ada gula merah yang encer. Iya, kalau kita gigit muncrat. Iya. Ada bu. Ada lagi jiatu. Bukan pucung gabus, bukan. Kiai Mursyidi di saat itu pengen banget mencak pakai tai babal. Pecah tai. Nah, saya bilang guru, mintanya ikannya betok lagi. Pecah betok pakai tai babal. Saya bilang guru ini udah rada jarang ini. Kalau gabus banyak, lele masih ada, ikan sepat apalagi, julung-julung nggak masih ada kayaknya. Kan kalau betok rada ribet nyarinya guru. Tahu gimana sekarang ini? Ya kalau dulu di sini banyak sawah, lah betok, ya be, lah iya. Sekarang mau betok, nggak kagak ada. Tuh guru tuh. Kalau seandainya kita gabungkan dan kita hitung yang hadir di kesempatan malam yang mulia ini dengan orang-orang yang menghibur diri di BKT, enakan kita di sini. Kita duduk di sini nyamuk rada ogah gigit kita. Ada nyamuk di sini. Alhamdulillah. Coba kita duduk di pinggir BKT, lah habis bentar-bentar tepak.
Ini makna at-tajafi an-daril ghurur yang sangat diharapkan kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita kalau memang sudah terobsesi dengan dunia, segala macam hal bisa diterjak oleh orang ini demi menggapai itu dunia. Apabila gagal, bisa saja kemudian orang itu menjadi stres. Kan beberapa tahun lalu kita lihat di bawah jembatan kali ada orang duduk di atas batu melending telanjang. Setelahnya dikoreksi, ternyata orang ini adalah orang yang stres akibat gagal di saat menjadi kandidat di satu wilayah. Oh. Jadi RT aja sampai 10 juta kadang-kadang dananya. Kenapa? Karena sekarang ada gajinya RT 3 bulan sekali. Ada RT gak sih? Banyak. Banyak. Betul ya, ada gajinya sekarang RT ya? Ada. Kameramen belum tua, RT juga, kameramen juga. Berapa itu dia? Udah 10 menit nih. Baru 2 menit setengah. Oh, ada ujung. Lah mantap dah. Tuh, gua Penggarutan, ujung lagi Pombo. Ya. Pernah saya makan di Cikunir ya. Cikunir apa Cikunir? Cikunir. Cikunir kan ada tuh ujung. Itu makan ujung bagus. Itu pakai palanya doang, agak muat satu mangkok. Tuh bagus palanya deh, agak muat satu mangkok. Apa keder-keder saya pulang. Jangan-jangan tuh bagus bukan bagus. Kalau orang tua dulu toh, kalau anak bagus, lu lihat matanya kedip atau kagak. Ya, orang dulu dari hati tuh bagus, ya mau dia kagak kedip-kedip. Ini adalah makna sejati dari kehidupan kita, di mana kita diperintah untuk mengisi kehidupan ini dengan amal ibadah yang cikal bakalnya kita akan petik hasilnya di akhirat nanti. Maka beruntung bagi kita yang masih terpanggil hati kita untuk hadir seperti acara seperti ini. Semoga semakin malam, semakin lama duduknya kita di sini, semakin banyak pahala yang kita akan terima nanti. Amin. Ya Rabbal. Yang pertama, ringkas saja. Yang kedua, al-inabah ila daril khulud, kembali ke akhirat nanti. Artinya apa? Kita antusias dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengisi dengan berbagai macam ibadah, karena kita ingat bahwa di saat kita hidup pasti kita akan menjalani di masa kita akan mati. Be, berapa usianya Be? 81. Alhamdulillah. Bonus itu berapa tuh? 81 kurang 63. Ayo, yang bawa HP kalkulatornya buka. Berapa? 18. Mudah-mudahan panjang umur deh. Sampai 250 tahun deh. Setiap pagi dia panen masih uduk terus. Sambal kacang, mencret deh. Udah jarang orang yang usianya 81 tahun. Bayi aja yang dalam perut mati. Betul nggak? Banyak, nggak sedikit. Beruntung bagi orang yang hidupnya dipanjangin umurnya. Nih kayak empong nih. Tuh lihat ukuran usia mah
Kagak boleh kedinginan dikit biasanya. Duduk juga harus senderan. Iya be? Iya. Lah kita kadang-kadang aki-aki belum, maunya blocor mulu. Udah 15 menit lebih nih. Hah? Apa? Hah? Ya. Ini penceramah banyak nih, bagi-bagi. Enggak serakah saya mah. Ya panjangnya segitu, amplopnya pendek ya segitu. Saya pernah dikritik tuh, itu hari mau ceramah amplop mulu, gua agak doyan amplop terus terang. Isinya. Hah? Nah, udah. Nah, emang kita beli beras pakai terima kasih, betul nggak? Awas aja wes. Ada kerasa beda. Enggak, ini saya guyonan doang. Enggak serius, emang enggak. Nanti amplop apa sih, bawa uang rumah. Biar semangat gitu. Sebab ini kan udaranya dingin-dingin kayak begini nih. Biasanya kalau udah kelamaan dikit mata kita kesal-kesip biasanya. Tuh. Lagi kesian ibu-ibu yang goreng-goreng penting, udah ya. Udah ulet bawang juga udah ulet, kagak enak dimakannya juga. Kalau anda kata ada sambal kacang juga kayaknya udah asam-asam dikit. Dimasak nenek-nenek. Bukan, jadi kalau seandainya saya ceramah di mana-mana tuh saya, karena saya melihat kondisi perlu disemangatkan lagi biar antusias mendengar ceramahnya. Gitu. Bukannya menjadi pokok pembicaraan saya, bukan. Coy, bukan. Haji Wes, bukan. Awas ya. Awas ya. Atau teman saya nih Tosi ini. Awas ya, enggak. Saya udah berapa kali hadir acara. Ini diingat ya. Dibuat panitia. Pernah dulu ada kejadian seorang khotib, ya, seorang khotib biasanya amplopnya cepet, diamplopin gocap. Kan biasanya panitia masjid itu kalau jam 9 ada datang 1-2 orang tuh sodako buat masjid kan ya, lupa dinamain amplop khotib. Lah nyatu dengan orang-orang yang sodako yang datang jam 9-10. Pas selesai sholat khotib yang kopi itu buru-buru salah nyambut. Seharusnya jatah buat khotib, dapatnya jatah yang orang sodako itu, yang orang sodako. Kadang-kadang amplopnya goceng isinya, budiku aku amplop. Udah pulang ceritanya ini khotib, saya sebutin namanya. Dibuka, astagfirullahaladzim, dia tahlil. Datang lagi ke panitia, Ji, lu kagak salah ngamplopin gua. Lemon berapa Ustaz? Lu gua biasa jingo tapi goceng gua. Ada seperti itu. Tapi ini perlu kita bahas sebenarnya. Dalam tasawuf kalau kita ngaji perlu keikhlasan kita. Dalam berdakwah perlu ikhlas. Janganlah materi itu jadi utama buat kita. Itu udah diatur oleh Tuhan. Tenang aja. Jadi Ustadz siapa yang bilang kagak berkah? Sebab dulu ada anak pacaran guru ngaji. Kata orang tuanya, Neng, lu kayaknya Roman demen lu Ustadz yang ngajar ngaji melu. Lah emang apa sih Pak? Putusin. Kalau seandainya kata nanti lu dapat jodoh, makan apa? Makan berkat tuh. Dia kagak tahu Ustadz berkatnya berapa. Berkatnya 3, amplop 2. Satu hari 5 acara, 1 amplop gopek, coba itu. Ada lagi sekali. Putusin Neng. Diputusin, nangis tuh. Pacaran lagi, kerjanya di bank. Neng, siapa yang dekat malu?
mana? Kerjanya di mana? Di bank. Nih, terusin ya. Lu jangan putusin. Emang orang terusin di bank ini kerjanya. Dia akan tahu di bank Toyib. Bank Somad. Dia akan tahu di banknya kerjanya apa. Dan kalian cleaning service kerjanya. Awas, hati-hati. Dulu di Hadramaut diterima. Kalau orang sudah khatam min hati, itu calon-calon mertua tuh pada berebut ingin minta orang yang khatam min hati itu untuk menjadi menantu dia. Nggak dipikirin setelahnya kehidupannya. Tuh dulu bukan sekarang. Dulu makanya orang dulu beda sama kita sekarang. Makanya keberkahannya udah beda. Kerja Kang ya. Coba bangkong panjang umur gini, lihat aja coba makan kita lihatin tiap harinya kangkung rebus, sayur bayam. Nggak kena tuh. KFC nggak? Hah? Nggak kena KFC? Lah, makanya sehat kok. Cucinya gede banget kok. Saya cuci bangku apa namanya kok? Pandan. Pandan. Pandan lumut kali ya. Saudara, ringkas yang saya bisa simpulkan dari pertama sampai yang sekarang ini bahwa marilah di saat kita hidup kita ajak diri kita untuk lebih semangat hadir di majlis seperti majlis ini, di majlis-majlis ilmu. Janganlah kita pisahkan diri kita dari majlis-majlis ini, sehingga kemudian kita akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Semoga banyak manfaatnya. Mohon maaf kalau memang ada banyak kekurangan dan kata-kata yang kasar yang tidak berkenan di hati kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para habaib, para kiai, para asatidzah, Sahibul Bait, Al-Ustaz Wais Al-Gharani, begitu juga Al-Habib Ahmad bin Smed, guru kita Kiai Haji Saifullah bin Kiai Haji Hasbi Allah bin Mu'alim Ghayar, guru kita Kiai Haji Masuri, guru kita Kiai Haji Abdul Halim, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Lantapuro, ya, begitu juga Al-Ustaz Iskandar, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Tangerang, ya, Al-Ustaz Kausin, Al-Ustaz Faisal, Al-Ustaz Abdurrahman, para guru yang semua ada di sini. Mohon maaf saya tidak sebut, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita pada saat ini, kalau bukan kehendaknya maka tidak akan bisa terjadi. Di balik hikmah perkumpulan kita, saudara kita melaksanakan walimah yang memang sunnah. Innal wala'i ma'asyrafil ma'wahidin, diantaranya adalah ada walimah yang memang ada nasnya sunnah, itu ada 11. Diantaranya walimah yang sekarang kita bikin emang sunnah ini. Jadi kalau habis khitan ngumpulin orang, nah bikin tuh acara ini sunnah, memang diajar dan dianjurkan oleh baginda Sayyidina Muhammad SAW. Apa hikmahnya? Banyak. Yang pertama, ini merupakan syiar, karena
sunat ini wajib baik laki atau perempuan dalam mazhab Imam Syafi'i, termasuk perempuan juga wajib. Ya kalau caranya masing-masing udah paham ya. Nah, hikmahnya lagi apa? Selain daripada di sini ada syiar, di sini juga mengajarkan bagaimana pendidikan Islam kepada anak-anak sejak dini. Diajarkan sunat. Sunat ini hubungannya dengan kebersihan. Belum lagi harapan dari orang tua bukan sekedar sunat, tapi juga dengan seperti ini adalah merupakan pengorbanan. Kan ada sakit-sakit sedikit gitu, tapi anak itu diajarin belajar berkorban. Hidup ini memang seperti itu. Kalau mau mencapai kesempurnaan harus ada berani pengorbanan. Ulama-ulama aja mereka jadi ulama, kenapa? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah jadikan mereka para ulama yang bisa memberikan petunjuk di jalan Allah. Apa rahasianya? Sabar. Ini proses. Belum lagi pendidikan-pendidikan yang lain yang penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Makanya ini hadirin, pendidikan anak nih kita balikin lagi. Kan maaf dulu kalau kita sekolah itu sampai zuhur selesai, itu jam 1-nya masuk madrasah, betul? Sekarang mana bisa? Sekarang tergeser, sekolah pulangnya aja jam 3, jam setengah 4. Padahal itu materi-materi yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, antara materi yang diajarkan biasanya di sekolah itu diajarin sejarah Nabi, diajarin sejarahnya para Rasul, diajarin sejarahnya para tokoh, para wali, diajarin, didengerin kepada mereka. Itu hati mereka luar biasa, melekat cinta kepada wali, maka orang itu akan beruntung. Dan memang kelasnya anak-anak begitu, senangnya diceritain. Kalau duduk serius saja tuh anak udah ngantuk. Namanya anak-anak, betul. Makanya kalau ada pengajian masih ngantuk, ya udah golongannya itu. Tapi bukan di sini, bukan. Ya. Ini penting. Maaf orang-orang non-muslim ini udah mencium kejadian atau perkara ini dari dulu, makanya mereka bikin sajian dari anak-anak kecil, dibikinin film Batman, film Superman. Tuh anak melihat dari hayalnya tinggi, dari lantai 2 terbang pakai kain, oh mati. Makanya indahnya sebenarnya itu diceritakan bagaimana para aulia, bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab dengan keberaniannya, dengan kegagahannya, bagaimana Sayyidina Utsman dengan kedermawanannya, bagaimana Sayyidina Ali dengan keberanian Dzulfiqar pedangnya. Ini perlu diangkat kepada anak-anak kita, banyakin cerita-cerita seperti itu, maka ketahui cerita itu sangat penting untuk penanaman akidah keyakinan di dalam anak-anak muslimin. Ini penting. Syukur-syukurlah sekarang sudah ada ya yang bisa mainkan, ada film fulan, paling tidak orang tua tinggal nyetelin aja. Yang penting orang tuanya yang rajin aja. Ya rajin ngeliatin film ini, film Sayyidina Umar bin Khattab. Wah, kesannya luar biasa. Hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang versi kita. Ini penting. Ya, dikatakan apa tujuannya cerita? Ini Imam Junaid, beliau ditanya, ma aradal muriduna bi mujarradil hikayat. Apa tujuannya para murid ini diajarin cerita-cerita? Beliau jawab, al-hikayah jundun min junudillah.
cerita itu umpama tentara-tentara Allah yuharriku qalba man syaa min ibadi, bisa menggerakkan hati seseorang hamba yang dikehendaki. Makanya kalau anak-anak itu dikasih cerita-cerita, ini pendidikan tuh, itu mahal nilainya, membekas di hati. Nah ini trik-trik yang jangan kita kalah langkah ya, sehingga kalau anak-anak didikannya bagus, insya Allah ini tahun-tahun baru ya nggak terpesona. Tahun baru besok nih nggak terpesona, biasa aja. Kecemburuannya kepada Islam lebih kuat. Diajak ini diajak itu nggak pengaruh. Apa? Pendidikan dini buat anak-anak, di dalam hati mereka tanamkan kecintaan kepada Allah, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disitulah dia akan berani berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Hadirin, banyak cerita, akan tetapi mudah-mudahan sedikit tapi bisa membekas dan bisa bermanfaat. Mari pulang kita ntar cari anak-anak nonton YouTube, daripada nonton YouTube yang nggak jelas, cariin film-film Islam. Cariin tuh film-film Islam apa aja. Ya syukur-syukur kalau memang udah nggak nonton, ya udah nggak usah, lebih baik. Ya kalau mau jangan diajarin juga, kalau diajarin ya nanti jadi bisa. Ya kalau udah terlanjur maka bisa diarahkan. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita. Doa kita minta kepada guru kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca satu suratul Fatihah. Kita doakan anak yang dikhitan ini, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agamanya, berbakti kepada orang tuanya, dan tentunya semoga Allah berikan kesehatan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana wa barik li auladina wa banatina wa ahli baitina wa la تغفرنا ولا تغفرهم وأجرنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا جيدين ولا تفضحنا يوم الدين. ربنا واه فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم